Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya David Manusakma dengan NPM 2408 2010 126. Saya dari Paralel C, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas BD1 mengenai mempraktekkan dari modul 1 dan 2. Nah, dari modul 1 itu untuk menginstal aplikasi SAM. Nah, di sini saya sudah menginstal, namun yang menjadi titik poinnya adalah apakah kita bisa men-start atau running Apache dan juga MySQL. Nah, di sini setelah saya running, hanya Apache doang yang bisa di running atau di start. MySQL tidak bisa. Mengapa? Karena di defaultnya dari MySQL ini masih digunakan di aplikasi lain, sehingga aplikasi SAM ini belum bisa menerima running dari MySQL tersebut. Nah, caranya itu cukup mudah. Pertama kita pergi ke menu service, kemudian kita mencari eh, MySQL. Mencari MySQL. Nah, di sini makanya MySQL ini masih running di aplikasi lain. Oleh sebab itu, kita stop saja agar SAM ini bisa menerima MySQL-nya. Seperti itu, kita close lagi. Kita close aplikasi SAM-nya, kita restart. Nah, kita start. Nah, di sini sudah bisa ya untuk meng-start MySQL tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke modul 2, yaitu melakukan praktek. Nah, di sini saya menggunakan localhost PHP MyAdmin. Nah, eh sebentar, saya hapus dulu ya. Tadi saya sudah mengerjakan tadi. Coba-coba. Nah, selanjutnya PHP MyAdmin ini situsnya tidak bisa dibuka kalau misalnya Apache dan MySQL tadi masih belum bisa di start seperti itu. Karena tadi kita sudah start, maka situs ini bisa dibuka. Nah, selanjutnya kita misalnya membuat database baru. Yaitu kita pertama kita klik new, misalnya kita masukkan todo. Nama databasenya todo 3. Tadi karena saya sudah coba-coba untuk todo sebelumnya. Langsung saja kita create, yang untuk general ini kita samakan aja seperti ini. Selanjutnya, misalnya kita dalam database itu tentunya pasti menggunakan tabel. Nah, di sini kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Karena kita ingin membuat nama tabel itu adalah todo list. Selanjutnya, kita menggunakan kolom, misalnya saya cuma butuh 3. Nah, ini sesuai kebutuhannya. Kalau misalnya kita butuh kolom 5, 6, kita buat seperti itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita untuk mengisi nama-nama kolom tersebut. Nah, saya percepat saja. Untuk ID kita menggunakan tipe data integer. Karena ID kan kita menggunakan eh, angka seperti itu. Maka kita menggunakan integer. Untuk length dan value ini adalah maksudnya itu data atau kita masukkan input berapa gitu, berapa jumlahnya. Sehingga kita misalnya saya buat 100, kalau misalnya teman-teman butuh 1000 silahkan. Nah, untuk kegiatan kita menggunakan varchar atau untuk kita menggunakan teks seperti itu dengan length 100. Untuk status kita menggunakan integer dengan lengthnya 2. Kemudian yang sini kita buat 0. Kemudian kita menjadikan ID ini sebagai primary key ya, karena ID ini adalah kode spesial seperti itu. Langsung saja kita save, jangan lupa untuk save. Nah, di sini sudah terbuat ya kolom dari tabel todo list. Nah, mungkin selanjutnya kita belajar mengenai query-query sederhana seperti itu. Yang pertama kita belajar di alter table. Nah, alter table ini lebih tepatnya seperti update, mengupdate suatu tabel. Maksudnya definisinya tersebut. Nah, mungkin kita kasih contoh, kita misalnya mau update nih, kita mau menambahkan kolom. Kita menggunakan alter table, kemudian kita alter table todo list, kemudian kita add kolom apa yang kita ingin mau, seperti misalnya deadline. Kemudian kita menggunakan tipe data date atau waktu. Nah, langsung saja kita running. Apakah bisa? Nah, di sini sudah berhasil kita melakukan menambahkan kolom deadline. Nah, mungkin kita bisa lihat di bagian struktur. Nah, tadi kan kita membuat kolom 3 nih.
sekarang menjadi 4. Ada deadline. Karena kita baru saja menambahkan deadline dengan tipe data date. Nah, mungkin selanjutnya kita nge-query apa ya? Nge-query, misalnya kita ingin menghapus tabel nih. Nah, sebenarnya dari fitur dari PHP My Admin ini sudah ada nih. Ada fitur Truncat. Nanti juga kita pelajari untuk query Truncat, ada delete from, dan juga ada drop table. Nah, karena kita lagi belajar, mungkin kita menggunakan query ya, biar kita lebih paham. Kita misalnya kita kan drop table to-do list. Nah, ini langkah yang fatal kalau misalnya kita nggak tahu sebetulnya. Nah, makanya kita diberikan peringatan lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil menghapus eh, table seperti itu. Nah, kita ulang lagi, misalnya kita seperti tadi aja lagi ya. Kita ulang lagi, cepat-cepat aja. Nah, oke sudah. Oke. Nah, kita start lagi. Nah, selanjutnya mungkin kita query yang lainnya, seperti kita mau mengquery eh, apa ya? Kita mau mengquery, misalnya kita truncat tadi ya, truncat table. Nah, truncat ini gunanya adalah untuk menghapus semua data dari sebuah tabel. Nah, perintah ini untuk mempertahankan struktur tabel, kemudian indeks, dan juga komentar yang terkait dalam tabel. Nah, hampir sama caranya seperti tadi. Concat table, to-do list. Seperti ini. Nah, kita seperti ini. Ya, kita diberi peringatan lagi. Nah, kita sudah berhasil melakukan truncat. Nah, mungkin kita mengquery apa lagi ya? Dan juga kita bisa membuat suatu komentar atau sebagai informasi dari MySQL ini. Jadi seperti deskripsi seperti itulah, komentar. Nah, cara untuk mengkomentar ini juga mudah. Pertama kita alter table atau update table, kemudian kita komen. Komen. Ketik 2. Nah, tabel apa yang kita ini? Nah, misalnya kita mau komen ini adalah komentar dari komentar untuk to-do list. Nah, seperti ini. Langsung saja kita running. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan komentar di tabel tersebut. Nah, kita bisa lihat di bagian operasional. Nah, di sini sudah ada ya tabel komen. Sudah terisi sendiri seperti itu. Mungkin kita mencoba query mengganti nama dari tabel. Nah, kita juga bisa menggunakan eh, query untuk mengubah nama dari tabel. Misalnya kita mau mengganti nama to-do list menjadi daftar tugas seperti itu. Caranya adalah kita ketik rename, kemudian tabel tabel yang ingin kita ganti, nah seperti ini, to atau ke tabel apa nama tabel yang baru. Nah, seperti ini. Nah, apakah bisa? Nah, di sini kita sudah berhasil eh, mengganti nama tanpa mengubah struktur dari sebelumnya, dari tabel sebelumnya. Kita hanya mengganti nama dari tabel to-do list. Nama to-do list saja yang diganti. Kita bisa lihat di bagian operation
Nah, di sini sudah ada mengganti dari eh, database Todo 3, kemudian ada tabel daftar tugas. Nah, seperti itu. Yang tadinya dari to list menjadi daftar tugas. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.